Perkenalkan, nama saya Romauli Hutagalung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Internasional. Di sini saya ingin menjawab 5 pertanyaan dan akan saya jelaskan satu persatu. Oke, jadi soal yang pertama itu jelaskan ruang lingkup ekonomi internasional. Jadi kalau kita bahas ekonomi internasional, sebenarnya cakupannya luas dan gak sesederhana ekspor dan impor saja. Memang kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara itu yang paling terlihat. Tapi di balik itu ada banyak hal lain yang juga berperan. Misalnya, ada perpindahan modal atau investasi asing. Negara lain bisa menambahkan modalnya di suatu negara untuk membangun industri atau bisnis. Ini tentu berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara tersebut, termasuk membuka lapangan kerja. Selain itu, ada juga perpindahan tenaga kerja antar negara. Tenaga kerja yang bekerja di luar negeri biasanya akan mengirimkan uang ke negara asalnya, dan ini menjadi salah satu sumber devisa. Hal lain yang juga penting adalah transfer teknologi. Ketika perusahaan asing masuk ke suatu negara, biasanya mereka membawa teknologi baru yang bisa membantu meningkatkan produktivitas. Tidak kalah penting juga, pertukaran informasi juga berperan besar, terutama di era digital sekarang. Informasi tentang pasar, harga, dan kebutuhan global sangat membantu negara dalam mengambil keputusan ekonomi. Jadi bisa disimpulkan, ekonomi internasional itu bukan hanya soal perdagangan, tapi juga tentang bagaimana negara-negara saling terhubung dan saling memengaruhi dalam berbagai aspek ekonomi. Selanjutnya soal nomor 2. Jelaskan pemikiran ekonomi pada masa praklasik dan klasik. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya, pemikiran ekonomi juga mengalami perkembangan. Pada masa praklasik ada aliran merkantilisme yang beranggapan bahwa kekayaan negara itu diukur dari banyaknya emas dan perak yang dimiliki. Karena itu, negara berusaha memperbanyak ekspor dan mengurangi impor supaya terjadi surplus perdagangan. Tapi cara pandang ini lama-lama dianggap kurang efektif karena terlalu fokus pada penumpukan kekayaan saja. Kemudian muncul pemikiran dari Adam Smith di masa klasik. Dia memperkenalkan konsep keunggulan absolut, yaitu setiap negara sebaiknya memproduksi barang yang bisa dia hasilkan dengan lebih efisien dibanding negara lain. Dengan begitu, negara bisa fokus pada spesialisasi, lalu melakukan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Selanjutnya soal nomor 3. Jelaskan sejarah teori perdagangan internasional. Jadi, seiring waktu muncul berbagai teori untuk menjelaskan kenapa negara melakukan perdagangan. Teori keunggulan mutlak dari Adam Smith menjelaskan bahwa negara akan unggul jika bisa memproduksi barang dengan biaya lebih rendah. Lalu, David Ricardo mengembangkan teori keunggulan komparatif yang menurutku cukup penting. Dia menjelaskan bahwa meskipun suatu negara tidak punya keunggulan mutlak, tetap bisa mendapat keuntungan dari perdagangan selama punya keunggulan relatif. Selain itu, ada teori dari Hexer-Ohlin yang menjelaskan bahwa negara akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang paling banyak tersedia di negaranya, misalnya tenaga kerja atau sumber daya alam. Di era modern, muncul juga teori perdagangan baru yang menjelaskan bahwa perdagangan bisa terjadi karena skala produksi dan persaingan, bahkan antar negara yang kondisinya mirip. Dari berbagai teori ini, kita bisa melihat bahwa perdagangan internasional itu bukan terjadi begitu saja, tetapi ada alasan dan pola yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Soal yang keempat, jelaskan kebijakan perdagangan internasional Indonesia. Jadi kalau kita lihat di Indonesia, pemerintah punya peran besar dalam mengatur perdagangan internasional.
Tujuannya bukan cuma untuk meningkatkan ekspor, tapi juga melindungi industri dalam negeri supaya tidak kalah saing dengan produk luar. Selain itu, pemerintah juga berusaha meningkatkan daya saing produk lokal, memperluas pasar ekspor, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, ada berbagai kebijakan yang digunakan, seperti tarif atau bea masuk untuk barang impor, serta kebijakan non-tarif seperti kuota dan standar produk. Pemerintah juga memberikan insentif bagi eksportir supaya produk Indonesia bisa lebih kompetitif di pasar global. Selain itu, Indonesia juga menjalin kerjasama internasional, misalnya melalui WTO supaya bisa mendapat akses pasar yang lebih luas. Jadi bisa dibilang kebijakan perdagangan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan dalam negeri dan hubungan dengan negara lain. Selanjutnya soal nomor 5. Jelaskan dampak dari situasi geopolitik saat ini, yaitu perang Amerika dengan Iran terhadap perdagangan internasional Indonesia. Terakhir, kita lihat bagaimana kondisi geopolitik dunia bisa memengaruhi perdagangan internasional. Contohnya, konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Konflik seperti ini bisa menimbulkan ketidakpastian global yang akhirnya berdampak ke banyak negara termasuk Indonesia. Salah satu dampak yang paling terasa adalah kenaikan harga minyak dunia. Kalau harga minyak naik, biaya produksi dan transportasi juga ikut naik, sehingga harga barang menjadi lebih mahal. Selain itu, rantai pasok global juga bisa terganggu. Distribusi barang antar negara jadi tidak lancar yang bisa menyebabkan keterlambatan ekspor dan impor. Dampak lainnya adalah meningkatnya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah. Kondisi ini tentu bisa membebani perekonomian dalam negara. Investor juga biasanya menjadi lebih berhati-hati dalam menanamkan modal sehingga investasi bisa menurun. Kalau dilihat secara keseluruhan, kondisi geopolitik seperti ini memang cenderung memberikan dampak negatif karena membuat ekonomi global menjadi tidak stabil.